Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan publik usai dirinya disebut meminta upeti ke sejumlah pengusaha yang ingin mendapatkan kembali izin usaha tambang dan hak guna usaha atau HGU lahan sawit yang telah dibekukan oleh pemerintah. Bahlil Lahadalia tidak hanya akan dipanggil KPK, tetapi juga DPR soal izin tambang. Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto menjelaskan bahwa pihaknya memanggil Bahlil Lahadalia dalam rangka mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang ketika menjabat sebagai Kepala Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Sugeng mengaku bahwa pihaknya sudah mendengar dan mendapatkan informasi mengenai dugaan obral izin usaha tambang di Maluku Utara. Sugeng menegaskan sejak awal pihaknya tidak setuju ada pembentukan Satgas itu. Pasalnya, hal tersebut bisa diselewengkan oleh oknum tertentu. Dia sendiri mengaku mendapat informasi jika ada perusahaan yang ingin dihidupkan kembali izin usaha pertambangannya dan hak guna usaha atau HGU lahan sawit harus membayar sejumlah uang. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia membantah bahwa dalam pengurusan izin usaha atau perpanjangan pertambangan atau IUP terdapat biaya atau fee yang besar. Terkait hal tersebut, ia pun menentang balik pihak yang menuduhnya untuk membuktikannya. Ia juga meminta siapapun pihak yang terbukti melakukan permainan izin tambang harus segera ditangkap. Politisi asal Fak-Fak Papua Barat ini memastikan seluruh perizinan tidak dapat dipermainkan dengan pemberian uang pelicin atau amplop. Olehnya, ia pun meminta masyarakat apabila menemukan kejadian semacam itu untuk melapor kepada polisi atau kepadanya langsung. Selama menjabat sebagai Menteri Investasi, Bahlil menyebut telah mencabut sebanyak 2078 IUP yang tidak produktif. Ia juga membantah soal adanya isu IUP tidak produktif yang belum dicabut oleh BKPM. Izin yang dicabut itu lantaran perusahaan yang telah mengantongi izin usaha, termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH tidak kunjung menyerahkan rencana kerja anggaran dan biaya atau RKAB. Bahkan ada juga perusahaan yang sudah diberikan izin usaha namun justru dijual ke pihak lain. Sebelumnya, di awal tahun ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM juga telah mengumumkan 2078 IUP yang dicabut itu terdiri dari 1.776 perusahaan pertambangan mineral, termasuk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Ditambah dengan 302 perusahaan pertambangan batu bara. Untuk wilayah IUP pertambangan mineral yang dicabut tercatat dengan luas wilayah 2.236.259 hektar dan tersebar antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Sedangkan wilayah IUP pertambangan batubara dengan luas wilayah 964.787 hektar yang dicabut tersebar antara lain di Provinsi Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sosok Bahlil Lahadalia. Bahlil merupakan sosok menteri dan juga pengusaha tambang, termasuk penambangan nikel yang memiliki harta kekayaan yang nilainya fantastis. Bahlil Lahadalia sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi Port Numbai Jayapura dan Universitas Cendrawasih pernah menjabat sebagai Bendahara Umum PB HMI. Sebelum diangkat menjadi anggota kabinet, Bahlil Lahadalia telah membangun catatan profesional yang cemerlang. Awalnya tercatat sebagai anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI pada tahun 2003 di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Dengan berbagai pengalamannya, Bahlil Lahadalia kemudian mendirikan 10 perusahaan di bawah PT Riva Capital, mengambil peluang dari sumber daya alam yang melimpah di Papua. Bahlil juga sempat terpilih sebagai Ketua HIPMI periode 2015 hingga 2019, serta menjadi pemimpin delegasi perdagangan ke Jepang pada 2016 dan ke Eropa pada 2018. Dalam LHKPN periode 2022 yang dilaporkan pada 31 Maret 2023, Bahlil Lahadalia diketahui memiliki aset hingga ratusan miliar rupiah. Ia memiliki 18 properti yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Properti tersebut berlokasi di Jakarta, Jayapura, Gianyar, dan Sragen dengan total sebesar 284 miliar 99 juta 500 ribu rupiah. Bahlil Lahadalia juga melaporkan 2 buah mobil pribadi miliknya dari jenis Toyota Harrier dan Honda CR-V yang bernilai 115 juta 600 ribu rupiah. Dalam dokumen LHKPN yang dirilis, terungkap bahwa Bahlil Lahadalia memiliki aset berupa surat berharga senilai 2 miliar 12 juta 500 ribu rupiah. Selain itu, terdapat juga kas dan setara kas sebesar 16 miliar 240 juta 16.354 rupiah. Dengan demikian, total harga kekayaan yang dimilikinya mencapai 302 miliar 467 juta 616.354 rupiah.